Hari ini kita belajar tentang usaha dan energi. Yang pertama, usaha. Usaha nama lainnya adalah work, sehingga lambang dari usaha adalah W besar. W itu sama dengan F kali S. Misalnya, ada benda diberi gaya F dan kemudian benda itu bergerak sejauh S, maka usaha yang dilakukan ini adalah F kali S. Misalnya, gaya yang diberikan ini adalah 100 Newton, sehingga jarak yang terjadi atau perpindahan benda itu adalah 2 meter, maka besar usahanya adalah W sama dengan F kali S sama dengan 100 Newton kali 2 meter sama dengan 200 Joule. Nah, usaha ini mempunyai satuan Joule. Kemudian, apabila ada seseorang yang mendorong tembok, maka berapakah usaha orang ini? Misalnya, gaya orang tersebut adalah 500 Newton, tetapi tembok ini tetap berdiri atau diam di tempat, sehingga S sama dengan 0. Maka berapakah usahanya? W sama dengan F kali S sama dengan 500 Newton kali 0 meter sama dengan 0 Joule. Jadi usaha itu bisa bernilai 0 apabila benda yang didorong tidak mengalami perpindahan. Berikutnya yang kedua, energi. Energi yang dibahas pada materi ini ada dua. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan kedudukannya. Misalnya, ada bola berada di ketinggian. Ada bola berada di ketinggian. Misalnya ketinggiannya adalah 4 meter. Maka berapa energi potensial yang dimiliki oleh bola itu sebelum dia bergerak jatuh. Jadi ketika di posisi ini, berapakah energi potensialnya? Kita bisa menghitungnya dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Misalnya bola ini memiliki massa 2 kg. Maka besar energi potensialnya adalah 2 kg kali, ini G adalah percepatan gravitasi, kamu sudah hafal, yaitu 10 meter per second kuadrat dikali 4 meter sama dengan 80 Joule. Sehingga energi potensial yang dimiliki bola ini sebesar 80 Joule. Kemudian yang kedua, yang B, energi kinetik. Ini adalah energi yang dimiliki oleh benda
karena kecepatannya. Jadi berdasarkan kecepatannya. Misalnya ada mobil memiliki kecepatan tertentu. Oke. Misalnya massa mobil itu adalah 2000 kg. V-nya, kecepatannya itu misalnya 2 meter per second. Maka energi kinetiknya bisa kita hitung dengan rumus setengah M V kuadrat sama dengan setengah kali 2000 kg kali 2 meter per second pangkat 2 sama dengan, ini kita coret, yaitu 1000 kg dikalikan 2 kuadrat adalah 4, meter per second kuadrat itu adalah meter kuadrat per second kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4000 joule. Sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh mobil ini adalah 4000 joule. Lalu sekarang yang ketiga. Yaitu energi mekanik. Energi mekanik ini adalah gabungan dari EM ya, sama dengan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik. Misalnya, buah apel jatuh dari ketinggian. Misalnya buah apel ini memiliki ketinggian 2 meter. Kemudian massa buah apel itu misalnya adalah setengah kilogram. Kita bisa menghitung besar energi potensialnya terlebih dahulu, yaitu jadi EP saat posisi ini ya, energi potensial saat posisi apel itu di sini, yaitu massa, nah ini rumusnya M kali G kali H, massanya adalah setengah kilogram, kemudian G-nya kita sudah hafal, dikalikan ketinggiannya 2 meter. Maka energi potensialnya adalah 10 joule. Ini duanya dicoret. Jadi jawabannya adalah 10 joule. Energi potensial saat apel ini masih di atas, masih di ketinggian, belum jatuh, belum bergerak. Sehingga energi kinetiknya adalah 0 joule. Langsung 0 joule karena belum bergerak, berarti V-nya sama dengan 0, sehingga EK-nya sama dengan 0 joule. Maka energi mekaniknya saat posisi ini adalah maka energi mekaniknya saat posisi ini adalah EP ditambah EK sama dengan 10 joule ditambah 0 joule sama dengan 10 joule. Kemudian, apabila apel sudah berada di sini, misalnya ini ketinggiannya sekarang menjadi setengah meter misalnya. Kita hitung. EP sama dengan M kali G kali H. Sama dengan massanya adalah ya setengah kilogram.
kemudian G-nya 10 meter per second kuadrat, kemudian H-nya adalah setengah meter. Maka besar energi potensialnya adalah 1 kali 10 kali 1 adalah 10 per 2 kali 2, 4. 10 per 4 Joule atau berapa ini? 2,5 Joule. Kita lihat ini ketika posisi apel sudah turun menjadi setengah meter, besar energi potensialnya berkurang, yaitu menjadi 2,5 Joule. Padahal tadinya adalah 10 Joule ketika masih di atas. Betul ya? Jadi semakin tinggi benda, semakin tinggi kedudukan benda, maka EP-nya adalah semakin besar. Semakin ke bawah, EP-nya semakin kecil. Gitu. Nah, kemudian kemana sisa dari energinya? Tadinya 10, sekarang 2,5. Sisanya adalah 7,5 Joule. Kemana 7,5 Joule? Jadi sisanya 7,5 Joule berubah menjadi energi kinetik. Sehingga energi mekaniknya tetap sebesar 10 Joule. Kemudian apabila apelnya itu berada di bawah berhimpit dengan tanah, maka besar EP-nya adalah 0. Mengapa 0? Karena apel sudah tidak memiliki ketinggian. Sehingga EP-nya sama dengan 0. Lalu, berapakah energi kinetiknya? Energi kinetiknya adalah 10 Joule. Karena awalnya EP adalah 10 Joule, kemudian semakin ke bawah EP menjadi 0. Nah, energinya itu bukan hilang, tapi berubah bentuk menjadi energi kinetik. Sehingga energi mekaniknya sama dengan tetap 10 Joule. Halo. Nah, ini harus kalian pahami bahwa energi mekanik selalu tetap di posisi manapun. Tapi ingat dalam satu kasus ya.